Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangtini Apriliani dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang PPKI. Yang pertama saya akan bahas yaitu sejarah PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dilantik secara simbolis pada 9 Agustus 1945. Peresmiannya dilakukan di kota Saigon, Vietnam, dekat Sungai Mekong. Yang kedua, pengertian dan tujuan PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tujuan dibentuknya BPKI yaitu untuk melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang ketiga, daftar anggota PPKI dan struktur organisasinya. Pada awalnya PPKI beranggota 21 orang, namun tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI ditambah 6 orang. Oke, berikut adalah susunan keanggotaan PPKI. Ir Soekarno sebagai ketua, Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan berikut adalah anggota-anggotanya. Berikut adalah 6 orang yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Ada Ahmad Suebarjo sebagai penasihat, serta 5 orang lainnya sebagai anggota. Yang keempat, tugas PPKI. PPKI bertugas untuk menyusun dan mengesahkan konstitusi. Yang kedua, menyusun dan mengesahkan dasar negara. Yang ketiga, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan. Yang keempat, memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Materi yang kelima yaitu sidang-sidang PPKI. PPKI melakukan 4 sidang, maksudnya 3 kali sidang. Sidang pertama ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum rapat dimulai, dilakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya telah direncanakan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Pembahasan tersebut dipimpin oleh Muhammad Hatta dan dilaksanakan selama 15 menit. Rancangan undang-undang ini membahas tentang kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pembahasan tersebut bertujuan supaya tidak ada polemik dalam kehidupan rakyat Indonesia karena Indonesia menganut beberapa agama, tidak hanya menganut agama Islam. Dari pembahasan tersebut telah disepakati bahwa kalimat tersebut akan dihilangkan. Pada sidang pertama PPKI menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, yang ketiga membentuk Komite Nasional. Sidang kedua PPKI setelah sidang pertama pada keesokan harinya 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan pertama membentuk pemerintahan daerah, yang kedua membentuk Komite Nasional Daerah, yang ketiga membentuk 12 kementerian, yang keempat membentuk 4 menteri negara, dan kelima yang terakhir membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Pada sidang ketiga, dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga ini menghasilkan keputusan
sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang ketiga, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang keempat, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR. Sekian yang bisa saya sampaikan di materi PPKI kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jikalau ada salah kata, mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi, Santi, Santi Om.